Dewa Bratalegawa, orang yang memeluk agama Islam pertama di tanah Sunda. Dewa Bratalegawa dikenal sebagai Muslim pertama di tanah Sunda. Seperti yang diketahui, masyarakat Nusantara pada masa kerajaan terdahulu umumnya menganut ajaran turun-temurun dari para leluhur, yang dikategorikan sebagai ajaran Hindu-Buddha. Namun, di wilayah Tatar Sunda, sejak masa kerajaan Salakanegara hingga kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran, mayoritas masyarakat masih memegang teguh ajaran Sunda Buhun atau ajaran leluhur. Masuknya Islam ke Tatar Sunda dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah dan India. Interaksi antara para pedagang Muslim dengan masyarakat lokal perlahan memengaruhi budaya, adat, dan kepercayaan masyarakat. Pada masa kerajaan Sunda Galuh, Islam mulai dikenal, tetapi penyebarannya masih sulit dan belum diterima secara luas oleh masyarakat. Latar belakang keluarga Dewa Bratalegawa. Prabu Bunisora menjadi Raja Sunda Galuh setelah menggantikan kakaknya, Prabu Linggabuana, yang gugur dalam Perang Bubat. Ia meneruskan tahta Galuh karena putra Prabu Linggabuana, yaitu Niskala Wastu Kencana, masih terlalu kecil untuk memimpin. Dewa Bratalegawa, seorang saudagar sukses. Tidak seperti para putra bangsawan lainnya yang umumnya menjadi raja atau penguasa suatu daerah, Dewa Bratalegawa memilih jalan sebagai seorang pengusaha. Ia dikenal sebagai saudagar sukses yang memiliki jaringan perdagangan luas, baik di Nusantara maupun mancanegara. Perjalanan menuju Islam. Saat berdagang di Gujarat, Dewa Bratalegawa sering berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan sangat menghormati keyakinan orang lain. Ketika rekan-rekan Muslimnya menjalankan ibadah di sela-sela aktivitas dagang, Dewa Bratalegawa tidak pernah menghalangi, bahkan menghormatinya. Begitu pula sebaliknya, para pedagang Muslim juga menghormati keyakinannya. Kembali ke tanah Sunda dan menyebarkan Islam. Setelah kembali ke tanah Sunda, Dewa Bratalegawa menyampaikan kabar tentang keyakinan barunya kepada keluarga dan lingkungan istana. Keputusan ini mengejutkan banyak orang karena sangat bertolak belakang dengan tradisi kerajaan yang masih berpegang teguh pada ajaran leluhur. Namun, dengan kebijaksanaan dan sikap saling menghormati yang telah menjadi ciri khas masyarakat Sunda Galuh, keputusan Dewa Bratalegawa diterima dengan lapang dada. Dakwah Islam di Cirebon Girang. Dewa Bratalegawa memilih Cirebon Girang sebagai pusat dakwahnya. Kemungkinan besar, ia memilih daerah ini karena masyarakatnya lebih terbuka terhadap Islam akibat interaksi dengan para pedagang Muslim di pelabuhan. Menariknya, meskipun penguasa Cirebon Girang, Ki Gedeng Kasemaya, belum menerima Islam, ia tetap memperbolehkan Dewa Bratalegawa untuk berdakwah di wilayahnya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, mereka bekerja sama untuk membangun daerah tersebut.